Jadi apalagi mau ditakutin? Apalagi ditakutin? Nih yang ngomong dia sendiri. Sekarang Kemenkes memainkan, aduh Kemenkes, permainan kalian itu kebongkar sama kalian sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy terpaksa. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, konten kita kali ini yaitu tentang gini. Prolog dulu ya, disclaimer dulu. Intinya mau sebusuk apa rencana mereka, sebusuk apa, itu selalu ada celah gitu, nggak ada kejahatan yang sempurna kalau menurut gue. Kenapa? Nih lihat ya, sekarang ini kan si copet naik lagi kasusnya, katanya si copet. Wah, orang-orang takut lagi. Tolong jangan takut, tolong. Udah 2 konten gue hari ini, pagi ini udah 2 konten, dan ini yang ketiga nih tentang yang hari ini. Aduh, makanya lu tonton semua konten gue tuh. Ya lu lihat ini nih beritanya nih. Menkes, Menteri Kesehatan, 99,2% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Bayangin, udah, jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut lu pade, paham ya? Nih, ini guys dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, setkap.go.id, dari laman resmi Setkap. Jadi yang bantah narasi mereka yang mereka sendiri. Jadi tolong rakyat jangan takut, karena ketakutan bikin tolol. Ya, jangan takut dan jangan mau ditakut-takutin. Ini dipublikasikan pada 18 April 2022. 18 April 2022. Setahun lebih sudah. Jadi udah ada antibodi, itu udah ada. Dan antibodi itu udah ada berkurang tuh, ya. Antibodi ya, imunitas. Wah. Kategori berita dibaca 2438 kali. Wah. Itu gambarnya si Budi Gunadisadikin, yang bukan dokter, yang bukan tenaga kesehatan, tapi jadi Menteri Kesehatan, ya. Dia lagi memberikan keterangan pers usai ratas evaluasi PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 18 April 2022. Itu fotonya dia. Kita baca ya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) kembali melakukan penelitian antibodi tubuh terhadap virus sero survei beberapa waktu lalu untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022. Di tengah pandemi COVID-19, hasil survei tersebut menunjukkan antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2%. Ada kebantah sendiri kan, omongan mereka kebantah sama mereka sendiri.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makanya jangan berbuat aneh-aneh, ketahuan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta 18 April 2022 usai mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. 2022 guys. 2022 udah ada antibodi 99,2%. Jadi nggak usah dipaksa-paksa lagi. Kan kebongkar. Kalian naikin kasus itu karena untuk apa? Tuh vaksin itu masih masalah ya. Mam. Kebongkar nggak tuh? Nah makanya rakyat, sekali lagi rakyat jangan takut-takut gitu. Nah dikit-dikit takut. Sebenarnya yang gue takutin ya, kalau gue ya bukan takut, kalau gue waspada gitu. Ini gunanya untuk selain untuk ngabisin stok vaksin itu untuk pemilu guys. Ya kan, untuk pemilu lah, supaya nggak bisa lagi ngecek TPS karena PPKM kan. Nih dengar apa kata Budi nih di sini nih. Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi, ujar Menkes. Jadi udah antibodi. Nggak usah ngomong varian baru, varian ini, varian kopi, varian omikron, omluhut, apa aja deh, terserah lu. Ya. Jadi, alhamdulillah. Ini 2022 guys. Budi menyampaikan sebelumnya di bulan Desember 2021 pemerintah telah melakukan seri survei dan menunjukkan bahwa sekitar 88,6% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Kalau di bulan Desember kita lakukan seri survei, ordernya masih di angka ratusan titer. Antibodinya sekitar 500-600. Di bulan Maret ini ordernya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000, 8.000. Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tapi kadar antibodinya tinggi, sambungnya. Jadi apalagi mau ditakutin? Apalagi ditakutin? Ini yang ngomong dia sendiri. Sekarang Kemenkes memainkan, aduh Kemenkes, permainan kalian itu kebongkar sama kalian sendiri. Ya, permainan Kemenkes ini kebongkar sama Kemenkes sendiri. Ini data dari mereka, bukan gue ngarang ini. Ini ada beritanya. Ini jelas. Jelas. Laman resmi dari Sekretariat Kabinet, setkap.go.id. Ya kan? Nah, berdasarkan hasil survei ini, Menkes menambahkan, pemerintah meyakini dengan titer antibodi yang tinggi tersebut akan mengurangi risiko akibat COVID-19. Kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya pemerintah bahwa insya Allah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita, tandasnya. Dari awal kita udah tahu itu, dari awal, belum lu ngomong. Sekarang lu mau ngomong lagi bahwasanya COVID naik lagi. No, 99,2% guys. Bukan cuma antibodi, punya antibodi, tinggi lagi antibodinya, titer antibodinya angkanya tinggi, ribuan. Jadi apalagi mau main apa lagi kalian? Permainan kalian kebongkar sama data kalian sendiri. Apa? 99,2%, hanya 0,8% yang mungkin nggak punya antibodi menurut kalian, surveinya kalian ya. Tuh data kalian sendiri tahun 2022. Sekarang kalian mau mainkan lagi, ternyata kalian ya, aduh. Dah ya guys. Jadi buat rakyat Indonesia, stop takut dan jangan mau ditakut-takutin. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jadi rakyat, jangan tolol lah, jangan gampang takut. Orang kalau ketakutan ya tolol. Kalau gue sih ngelihatnya bakal dipandemin lagi karena persiapan pemilu kayaknya. Nggak usah baper. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endorsan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endorsan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa.
Tawa. Ya ini pakai stevia, gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk Etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys, beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich, ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil Ceng. Iya, enak beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya, kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak Ceng, coba punya lu gue habisin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin.